Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara jemaah rahimakumullah, bersama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan di pada subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua masih diberi Allah kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini hingga pada hari ini memasuki Ramadan yang ke-12. Waktu berjalan dengan cepat, sudah 12 hari kita lewati, tentunya banyak hal, banyak peristiwa, banyak dari tanda-tanda ayat-ayat Allah yang dapat kita baca dalam rangka untuk kualitas iman kita, dalam rangka untuk kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah sesungguhnya Allah hadirkan Ramadan supaya kita kembali kepada iman, kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya 12 hari ini sudah mampu menjadikan kita orang yang semakin bertambah imannya, orang yang semakin bertambah ketakwaan kepada Allah, semakin bertambah cintanya kepada Allah, semakin kuat beribadah kepada Allah. Segala macam nilai-nilai kebaikan itu tumbuh lahir dalam 12 hari Ramadan ini. Kalau itu tidak terjadi, maka kita berarti termasuk orang yang merugi. Kalau belum terjadi demikian, maka kita masih punya peluang. Masih ada 18 hari ke depan untuk kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 dalam Hijriyah. Kita kalau ingat peristiwa 9 bulan itu adalah peristiwa seorang anak manusia yang siap untuk dilahirkan ke muka bumi. Ramadan ini adalah rahimnya ilahi. Kita masuk ke dalam Ramadan itu sama halnya masuk ke dalam rahim ilahi untuk nanti terlahir kembali sebagai manusia yang fitrah. Maka orang yang menang selama Ramadan nanti dia menyambut Idul Fitri, kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Kita digembleng, dididik oleh Allah selama 1 bulan ini sebelum nanti lahir untuk kita siap menjalankan kehidupan selanjutnya. Ini fase kita untuk masuk ke dalam rahim ilahi, untuk kita membenahi diri, memperbaiki jiwa kita semua untuk kembali sebagai manusia. Itu tujuan Ramadan juga, agar kita manusia kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan fitrah. Fitrah. Kembali kepada fitrah diri kita sebagai manusia. Yang barangkali 11 bulan fitrah dari itu tercabik. Fitrah dari itu cacat. Fitrah diri kita sebagai manusia rusak. Bahkan ada orang yang kehilangan fitrah dirinya. Orang yang melupakan Allah, dibuat Allah dia lupa kepada dirinya. 11 bulan barangkali terlalu banyak urusan-urusan yang membuat kita lupa kepada Allah. Maka ketika datang Ramadan, ini Allah meminta agar kita kembali ingat kepada peristiwa alam rahim itu. Di mana kita di sana diambil sumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu peristiwa alam arham. Benarkah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Kita pun mengatakan qalu bala syahid. Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kita katakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah tujuan hidup kita. Allah adalah yang paling kita utamakan. Tidak ada urusan yang lebih penting kecuali urusan kepada Allah. Itu hadir di bulan Ramadan. Supaya ketika datang Ramadan itu, urusan kita hanya kepada Allah. Itu maunya begitu. Maunya Allah itu kalau Ramadan datang, urusan kita ini hanya kepada Allah saja. Stop segala urusan, karena sudah 11 bulan sibuk dengan segala macam urusan kita. Urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan ini, urusan itu, urusan negara, urusan berbangsa, urusan satu kampung. Macam-macam urusan kita. Ketika datang Ramadan, maunya Allah, kehendak Allah, kita khususkan 1 bulan itu waktu kita untuk kembali kepada Allah.
Untuk kita kembali ingat kepada janji kita dalam rahim ibu kita tadi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Benar kami engkau Tuhanmu, ya benar ya Allah engkau Tuhan kami. Nah, kita diminta Allah untuk ingat peristiwa itu. Nah, orang yang mampu menangkap sinyal Allah itu, itulah orang yang kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Fitrah diri manusia ini dirusak oleh dua pengaruh yang paling utama. Fitrah manusia itu dirusak oleh dua pengaruh manusia yang paling utama. Pengaruh apa itu? Pengaruh perut dan pengaruh seks. Itu dua pengaruh yang bisa membuat manusia kehilangan fitrah dirinya. Itu sebabnya ketika Ramadan datang, dua hal itu yang paling utama. Kita disuruh menahan perut, disuruh menahan seks. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Itu paling utama. Paling utama kegiatannya. Menahan makan minum. Dan menahan berhubungan kita. Tidak boleh kita. Itu langsung batal. Bahkan kita bisa kena hukuman kalau kita berbuat yang misalnya sama istri. Itu bahkan kita bisa kena kafarat segala macam. Hukumannya berat. Memberi makan berapa orang, 60 orang atau segala macam. Kita diminta menahan dua kebutuhan ini. Dorongan perut manusia dan dorongan seks manusia. Bukan sekedar makan, bukan sekedar berhubungan suami istri, tapi lebih luas lagi. Dorongan perut itu telah membuat manusia cenderung kepada benda-benda. Dorongan perut itu. Ingin ini, ingin itu semua dorongan perut. Lahirnya dari perut semua. Maka sekarang itu ada istilah profesi-profesi yang dijalankan manusia itu disebut dengan profesinya apa? Cari makan. Nah, profesinya. Dorongan perut manusia begitu dominannya. Yang pada akhirnya manusia itu cenderung kepada mengumpulkan benda-benda yang pada akhirnya melahirkan sifat keserakahan dalam diri manusia. Yang lebih berbahaya lagi, muncul sifat hewaniah. Na'udzubillah. Bahkan bisa lahir sifat hewaniah dalam diri manusia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Muhammad, surah 47 ayat ke-12. Allah katakan bahwa yang namanya walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu kata Allah yatamatta'u, mereka bersenang-senang menikmati kehidupan dunia. Ta'kulul an'am, mereka makan seperti hewan makan. Bapak-bapak, Allah katakan orang-orang kafir itu makannya seperti hewan makan. Kenapa dia katakan demikian? Makannya seperti hewan makan. Contohnya al-amsal. Karena kalau hewan, dia makan hanya sebatas untuk mengenyangkan perut semata. Dan untuk kenyang perut, binatang akan melakukan apa saja. Bisa membunuh, bisa mencuri. Itu binatang. Nah, kalau sudah manusia didorong oleh dorongan perutnya juga, maka dia pun seperti itu. Dia akan melakukan apa saja untuk dapat makan. Bisa membunuh, bisa mencuri. Bahkan manusia lebih berat dari hewan. Lebih buruk dari hewan. Bisa jual diri. Bisa koruptor. Bisa menipu dan lain sebagainya. Kenapa? Dorongan perut itu telah membuat manusia gila terhadap dunia ini. Cenderung terhadap mengumpulkan benda-benda. Tidak pernah puas dalam kehidupan. Datang Ramadan, Allah ingatkan bahwa tujuan kita bukan cari makan tadi. Tujuan kita bukan cari makan. Kita makan dalam rangka untuk hidup, untuk menjalankan tugas kita sebagai abdi Allah. Kita perlu makan. Bukan kita hidup untuk makan. Nah, ini kesini kita dengan kata-kata itu ya. Kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup. Yang namanya hidup adalah melakukan aktivitas ilahiyah, melakukan aktivitas fitrah diri sebagai manusia. Itu namanya hidup. Orang yang tidak mampu menjalankan fitrah diri sebagai manusia, maka dia bukan manusia. Rusak fitrah dirinya. Tadi dia seperti hewan tadi. Ta'kulul an'am wan nar maswal lakum, dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang demikian. Datang Ramadan ini kita untuk kembali ingat bahwa tujuan hidup kita Allah. Dorongan perut manusia ini membuat kita hilang fitrah diri kita. Yang kedua, dorongan seks manusia itulah yang telah membuat hilang fitrah diri manusia. Bukan sebatas hubungan suami istri, tapi yang lebih luas lagi, yaitu adanya hubungan antar manusia. Seks itu mengajarkan hubungan antar manusia. Dari adanya hubungan antar manusia, kita ingin kenal dengan orang lain. Kita pun ingin dikenal oleh orang lain. Lalu kita ingin hebat, lalu kita ingin ternama, lalu kita ingin tersohor. Lalu muncul yang namanya kesombongan. Makanya tidak heran sekarang urusan seks ini, urusan menyalurkan kebutuhan, urusan pernikahan, itu selalu dikaitkan dengan urusan siapa dia. Siapa calon istri kita ini? Anak siapa dia? Siapa calon suami anak kita ini? Anak siapa dia? Apa kerjaannya? Selalu begitu. Selalu ada kaitan antara pernikahan dengan status sosial. Karena kalau seseorang itu menikah dengan orang yang punya status sosial yang tinggi, itu harga dirinya terangkat. Nah, ini bahayanya hubungan seksnya. Ini manusia bisa lahir sifat kesombongannya itu. Lahir sifat sombongnya itu. Akhirnya manusia kita perhatikan mereka berlomba-lomba, saling berbangga-banggaan. Di Quran dikatakan demikian kan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wala wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun alim. Manusia kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib ulahun, senda gurau dan permainan.
Wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Saling berbangga-banggaan, saling bermegah-megahan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Nah, orang kan kalau punya harta banyak bangga. Kalau punya anak banyak bangga, hebat. Apalagi kalau anaknya sukses-sukses semua jadi orang. Jadi pengusaha, jadi pejabat, itu ada kebanggaan bagi orang tua. Saling berbangga-banggaan dengan banyak harta, dengan banyak anak. Kita lihat di zaman sekarang orang semua memamerkan apa yang dia punya. Lihat media sosial. Kalau beli mobil baru lah langsung, masa? Wah, muncul di media sosial, sudah punya mobil baru. Begitu orang saling berbangga-banggaan. Dan mereka menganggap itulah dunia, itulah kesenangan dunia. Padahal kata Allah, itu semua tidak ubah seperti daun-daun yang hijau, akhirnya dia kuning, akhirnya dia hancur. Hancur. Mati tidak punya, tinggal semuanya. Kalau sudah kita mati, apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Mobil mewah tinggal, rumah mewah tinggal, istri cantik tinggal, anak-anak tinggal semua. Tinggal kita sendiri aja berurusan dengan Allah. Orang-orang yang ketika menghadap ke Allah, kehilangan fitrah dirinya sebagai manusia, Allah tidak kenal dengan dirinya. Ibarat orang yang pinjam sesuatu, pinjam mobil, misalnya ada teman pinjam mobil kita. Ketika dia kembali ke mobil, dalam keadaan mobil sudah ringsek. Tadi kita pinjamkan mobilnya mulus bagus, datang rusak mobil kita semua, penyok depannya. Bagaimana sikap kita yang punya mobil? Nerima atau kita minta suruh perbaiki dulu? Kita tidak akan mau nerima dalam keadaan sudah rusak. Kita minta tolong bawa sana, perbaiki. Begitu. Allah pun demikian. Kalau ketika manusia datang kepada Allah dalam keadaannya rusak, ini akan diperbaiki dulu. Gimana memperbaikinya? Masukkan ke neraka duluan. Cara perbaikinya dimasukkan dulu, dibakar dulu ke dalam neraka itu. Kenapa? Fitrah diri manusia sudah hilang. Lalu Allah tidak kenal. Nah, tugas kita dalam Ramadan ini kembalikan fitrah diri kita sebagai manusia yang sudah hilang karena pengaruh dua tempat tadi ini. Perut dan seks ini membuat segala macam urusan dunia menjadi kacau balau. Dua dorongan ini aja yang membuat kita kacau balau. Coba kita perhatikan. Karena dorongan apa? Keluarnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Apa yang membuatnya keluar dari surga? Dorongan apa, Pak? Dorongan perutnya. Ingin makan buah uldi. Ketika si Qabil membunuh Habil, dorongan apa yang membuat dia membunuh saudaranya sendiri? Dorongan seksnya itu. Dan urusan perempuan, rebut perempuan. Dorongan seks. Perut dan seks telah membuat tatanan dunia ini menjadi seperti sekarang. Orang saling berlomba-lomba semua untuk membangun kehebatan dirinya. Untuk berbangga-bangga dengan harta, anak, keturunan. Semua demikian. Datang Ramadan ini, kembalikan fitrah diri kita. Bagaimana cara mengembalikan fitrah diri kepada manusia, diri sebagai manusia? Allah jelaskan, tadi ulun baca ayatnya. Waktu Imam surah Ar-Rum 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada din hanif, din yang lurus. Hadapkan wajah. Hadapkan jiwa kita. Hadapkan kepribadian kita. Hadapkan akhlak kita. Hadapkan perilaku kita ini sesuai dengan dini hanifah, dengan din yang lurus. Yaitu din Islam. Din Hanif itu adalah Islam. Ramadan ini untuk mengembalikan keislaman kita yang murni. Maka diturunkan petunjuknya agar mampu menjalankan keislaman dengan murni. Allah turunkan petunjuknya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Quran. Hudal linnas sebagai petunjuknya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai pembeda untuk kita tahu mana yang mesti kita lakukan, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Ramadan ini datang harusnya penuh rumah Allah. Harusnya. Karena itulah suasana Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, suasana Ramadan itu suasana di mana orang kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu fitrah kita, ibadah kepada Allah. Tahun ini suasana Ramadan itu kurang terasa. Yang terlihat suasana Ramadannya adalah pasar aja yang terlihat masih ramai. Pasar ramai aja, lu perhatikan ada berubah. Kalau masuk sore ke sini macet sini. Dari permata sesak, manusia banyak. Tidak ada berubah. Yang tidak berubah itu suasana pasar wadahnya masih tetap ramai daerah sini. Kita kan tahu di daerah Banjarmasin kan. Karena udah tidak pernah ke sana selama Ramadan ini. Kita lockdown, kan? Kita isolasi diri di tengah hutan sana. Ulun sama kawan-kawan di tengah hutan sana. Di masjid sana, Muslim Muhibin. Lebih kurang 30 orang. Isolasi, tidak boleh keluar dari situ. Nah, tidak boleh keluar, Pak. Kami isolasi mandiri sana. Jadi tidak pernah kemana-mana. Ini aja ulun baru pertama kali keluar subuh nih. Biasa di sana aja. Setelah 12 hari ini ulun baru keluar. Amin. Nah, ini kita perhatikan Bapak sekalian. Jadi suasana itu hilang. Harusnya datangnya Ramadan kembali kepada suasana beribadah kepada Allah tadi itu. Harusnya. Walam yakhsha illallah. Jangan kalian takut kecuali hanya kepada Allah. Kapan kita membuktikan ayat Allah itu? Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan tahu kita ini berani atau tidak kalau tidak ada sesuatu yang menakutkan kita. Betul Pak ya? Baru kita tahu mana yang berani, mana yang takut. Ketika datang satu ketakutan. Ketika datang satu ketakutan akan terlihat mana orang yang takut, mana orang yang berani.
Orang yang takut dia tidak akan berani. Kenapa? Ada ketakutan. Jangan keluar rumah, ada sesuatu bahaya. Nah, tapi orang yang mengatakan tidak apa-apa, takut hanya kepada Allah, dia tetap keluar aja. Ketakutan itu perlu dibuktikan. Betul tidak kita hanya takut kepada Allah, atau kita takut kepada yang lainnya? Sekarang ini kalau ngomong seperti ini kita dibully habis-habisan. Padahal itu kan benar ya Allah. Walam yakhsha illallah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Wah, tapi kalau kita ngomong begitu di medsos habis diserang habis-habisan. Ya. Nah, jadi kita harus bisa membaca, umat Islam ini membaca ini ada apa gerakan seperti ini sekarang. Ya, serangan terhadap Islam itu luar biasa sekarang ini. Semua kalau ada virus ini seolah-olah Islam ini pembawa virusnya. Padahal itu data orang-orang yang dari agama lain itu lebih banyak yang kena corona ketimbang Islam. Ulama-ulama di Jawa Timur diperiksa semua, di rapid test semua, pembawa virus apa keadaannya. Padahal para pendeta-pendeta itu jauh lebih banyak yang kena. Di Italia sana, Vatikan banyak lebih kena dibanding barangkali betul ada orang Islam yang kena juga. Tapi perbandingannya jauh lebih banyak mereka. Tetapi Islam ini dikejar terus, diserang terus. Seolah-olah kita ini pembawa virus. Dan itu sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Yang lebih berbahaya lagi adalah hilangnya virus iman itu yang telah merusak diri manusia. Virus iman ini lebih bahaya lagi. Nah, Ramadan kita lihat, sepi Ramadan. Kurang terasa suasana Ramadan. Maka ulun dengan kawan-kawan tetap berusaha menciptakan suasana itu. Kumpul sana. Tidak ada bicara-bicara lain, kecuali bicara ayat Allah aja. Menghafal Quran anak-anak ulun sama kawan-kawan menghafal Quran, program menghafal Quran terus, program kajian-kajian setiap hari di sana. Karena kita tidak mau kehilangan momen Ramadan ini. Ini kesempatan yang mahal, karena belum tentu ketemu dengan tahun depan. Bayangkan kalau ini ternyata ada Ramadan kita yang terakhir. Dalam keadaan yang seperti sekarang. Jumatan tidak mau ke masjid, tarawih tidak mau ke masjid. Mana suasana Ramadan? Kita takut dengan sesuatu yang belum tentu lagi kebenarannya. Padahal kita masih bisa melakukan berbagai macam upaya untuk misalnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bisa. Kita masuk masjid ini bukan kumpulan-kumpulan orang yang kotor. Orang yang bersih datang masjid. Sudah berwudu, wangi, harum. Kita tidak tahu jalan berpikir itu seperti apa. Apakah sudah ada data bahwa kalau berkumpul di masjid, keluar sana banyak yang kena wabah misalnya. Apakah sudah ada hasil survei seperti itu? Barangkali yang dari pasar itu jauh lebih banyak lagi yang kita tidak tahu kebersihan mereka apa segala macam. Nah, tetapi sana buka bebas, masjid ditutup semua. Bahkan kadang-kadang ada yang didatangi petugas, tutup apa segala macam. Ditutup segala macam. Nah, Bapak, sekalian datang Ramadan, kita jadilah segelintir orang yang tetap mempertahankan iman tadi. Tetap mempertahankan akidah kita. Kalau bicara soal ilmu, bicara soal akidah, iman sulit ketemunya. Kalau bicara ilmu, segala macam dalil bisa kita ambil untuk membenarkan apa pilihan kita. Tapi kalau sudah kita bicara iman, itu tidak akan demikian. Harusnya Ramadan ini bicaranya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bicaranya soal iman. Bukan sekadar soal dalil-dalil yang kita keluarkan. Banyak dalil-dalil kita untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Tetapi coba pertanyakan dalam hati kita. Orang-orang yang misalnya memilih tidak Jumatan. Apakah dia tenang hati itu? Berminggu-minggu tidak Jumatan. Bayangkan ini kalau sampai September. Karena ada begitu katanya. Skenario sampai September. Apakah tetap mau kita kosong terus masjid kita sampai bulan September nanti? Ini bisa begitu, Pak. Bisa sampai September katanya. Apakah tetap kita memilih seperti sekarang ini, kosong semua sampai 1 tahun? Nah, harusnya kalau kita ada iman, tidak demikian. Buat jarak bisa, nah, Jumatan tetap dijalankan. Buat jarak, bisa segala macam. Pakai cek masuk suhu sini, setiap masuk suhu cek sama yang mencurigakan, apa, biar pulang, biar kurang sehat. Suhu biar tinggi, atau bisa segala macam usaha kita lakukan. Tetapi rumah-rumah Allah jangan dikosongkan. Allah maunya datang Ramadan, kita kembali ke rumah-rumah Allah. Kita kembali ke rumahnya. Tadi kita merantau, pergi keluar, datang Ramadan, kembalilah ke rumah. Kembali ke rumah. Pulang kampung kita. Kan begitu bahasa merantau, pulang kampung. Tadi kita 11 bulan merantau, sekarang pulang kampung, masuk ke dalam rahim Ramadan. Pulang kampung kita. Ketemu dengan orang tua kita. Itu kalau sekarang kita ketemu dengan Sang Pencipta kita Allah. Allah ingin bertemu dengan kita di Ramadan ini. Allah turun di langit-langit terdekat. Allah ingin bertemu kita. Tapi bayangkan Allah ingin bertemu, tapi di rumahnya kosong orang. 10 malam terakhir biasanya orang itikaf rame. Tahun ini barangkali tidak ada. Tidak ada orang itikaf. Pada itu kesempatan untuk kita menghilangkan wabah, berdoa bersama, minta ampun bersama, mohon pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah saja. Tidak ada pertolongan yang lain kecuali hanya pertolongan Allah. Ramadan datang ini untuk kita kembali fitrah sebagai manusia. Caranya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu, kepribadianmu, jiwamu, karaktermu, akhlakmu kepada agama yang lurus, Islam. Dengan cara apa? Kembali kepada petunjuknya Al-Qur'an. Ramadan perbanyaklah tadabbur Al-Qur'an. Berbanyak membaca Al-Quran, buat target-target Al-Quran kita yang ingin melancarkan bacaan, yang ingin menambah hafalan, yang ingin menghayati ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya. Al-Quran itu akan membawa manusia kembali kepada dirinya sebagai manusia. Kenapa? Al-Quran tidak berubah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah.
Al-Quran sampai hari kiamat tidak berubah. Karena Quran itu fitrah. Maka manusia kembali kepada petunjuk Allah Al-Quran, dia akan menemukan fitrah dirinya sebagai manusia. Ramadan ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jangan sampai demikian, ya seperti biasa. Padahal mungkin maksud Allah datangnya musibah seperti saat ini agar manusia kembali kepada Allah. Dibuat aktivitas pekerjaannya dikurangi, volume kerjanya kurang, kita di rumah ngaji, membaca Quran, tambah dekat kepada Allah. Sudah hari ke-12. Jangan sampai kita tidak dalam suasana Ramadan. Jangan sekedar bulan Ramadan, tapi suasananya tidak ketemu kita. Harus masuk Ramadan dalam suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana fitrah diri sebagai manusia. Apa itu fitrah diri sebagai manusia? Beribadah kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah ini. Allah katakan, turun di langit-langit terdekat selama Ramadan. Pintu-pintu surga, abu-abul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Setan-setan diikat. Jangan sampai kita lepaskan ikatannya. Allah sudah ikat setannya, tapi kita lepaskan. Setannya tidak dibunuh. Lain kan setan-setan dibunuh. Enggak, ketahuilah setan-setan dibelenggu aja, diikat. Ada kemungkinan dia lepas. Karena diikat aja nih. Kalau mati kan habis sudah. Tapi kalau diikat, punya kemungkinan dia lepas. Siapa yang melepaskannya? Orang-orang yang tidak mau kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia, dia telah melepaskan belenggu setan. Dia tetap dalam pengaruh setan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan ini datang betul-betul membuat kita kepada diri kita sebagai manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh berubah. Dzalika dinul qayyim. Itulah din yang tegak, din yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak manusia-manusia yang tidak mau tahu datang Ramadan ini. Coba Bapak kita perhatikan. Banyak manusia-manusia yang tidak mau tahu dengan datangnya Ramadan ini. Untuk apa Ramadan datang? Dia hanya melihat Ramadan ini pas kesempatan. Bagi para pebisnis, dia melihat Ramadan ini kesempatan untuk mencari untung yang lebih banyak. Pasar-pasar ada dibuka semua. Mal-mal dibuka dengan tawaran-tawaran diskon harga. Kenapa? Dia melihat Ramadan ini kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi bagi orang beriman tidak demikian. Ramadan datang kesempatan untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Ramadan datang kesempatan untuk dia dekat kepada Allah. Ramadan datang kesempatan untuk dia memperbaiki hubungannya kepada Allah. Maka kalau sikap ini ada dalam jiwa kita, Ramadan akan berubah. Jadi kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bertambah iman kita insya Allah. Dengan Ramadan ini, moga-moga bertambah iman kita, moga-moga bertambah ketakwaan kita kepada Allah, moga-moga bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 18 hari tersisa ini semakin kita perbaiki kualitas Ramadan kita. Dan jangan lupa, ulun selalu mengajak 10 hari terakhir. Bapak-bapak sekalian, 10 hari terakhir ambil momen khusus itu untuk dekat sama Allah. 10 hari terakhir itu hanya 2,5% dari 1 tahun. Jadi kalau kita ambil zakatnya itu, misalnya setahun 360 hari, 360 hari, kita ngambil 360 hari, 10%-nya 36 hari, betul Pak ya? 360 hari, 10%-nya 36 hari, 5%-nya lebih kurang 18 hari, 2,5% lebih kurang 10 hari. Coba zakatkan diri kita itu, keluarkan zakat fitrah kita, hanya kan zakat, makanya namanya zakat fitrah. Karena itu soal membersihkan fitrah diri kita sebagai manusia. Nah, keluarkan zakat fitrah kita itu untuk 10 hari terakhir ini, ambil momen untuk khususkan waktu kita dengan Allah. Tinggalkan dulu untuk semua pekerjaan, urusan segala macam, tinggalkan, masuklah ke rumah Allah. Di sini lu buat programnya, berapa orang kumpul di sini itikaf. Buat seperti ini kan. Ya pas mulai ya. Dia di sini juga ada tempat lain enggak ada, buat sendiri aja di sini. Atau yang mau bergabung sama ulun bisa datang ke sana. Cuman kalau di tempat ulun, kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Syaratnya tidak bisa keluar sampai malam takbiran baru keluar. Jadi kalau sudah datang sana, nah jangan, kalau misalnya pian belum masuk, nah mohon maaf, pian tidak usah datang. Karena kami isolasi. Jadi itikaf itu isolasi. Jadi kalau misalnya memang pian siap untuk 10 hari tidak pulang, ayo sana bergabung sama ulun. Sana di Bustanul Muhibbin. Kami kumpul lebih kurang 30 orang, anak-anak remaja, anak-anak muda. Nanti bisa siapa yang mau ikut bersama-sama bisa. Untuk kita khususkan 10 hari terakhir itu kesempatan yang mau menghafal Quran, yang mau memperbaiki bacaan, yang mau menambah ibadah segala macam, itu insya Allah peluang emas untuk kita semua. Yang belum tentu ketemu kita. Jangan sampai kita seumur hidup belum pernah mengalami seperti itu. Masya Allah, rugi kita. Jangan sampai seumur sekarang ini, misalnya umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, kita belum pernah itikaf. Itikaf memang sunnah, tapi ada dalam Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Masya Allah. Lihat itu saking pentingnya itikaf ini sampai Allah nukilkan dalam Al-Qur'an. Peristiwa wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, jangan kau dekati istri-istrimu. Tinggalkan anak bini dulu. Hunna tu bini tinggal dulu. Wa antum aakifuna fil masajid, ketika kau sedang itikaf dalam masjid. 10 hari aja. Masa 10 hari kita kawa? Dari 360 hari cuma 10 hari aja, Pak. Masa enggak bisa kita tinggalkan istri kita 10 hari aja? Tinggalkan anak, dengan istri, dengan kerjaan, stop semuanya dulu. Dan sekarang sudah persiapkan itu. Kuatkan niat, ya Allah, tahun ini ulun anak itikaf, ya Allah. 10 hari full. Nah, kalau yang mau 10 hari full, ayo bergabung sama ulun.
Tapi kalau yang bolak-balik, mohon maaf, belum bisa bergabung. Kalau yang belum bolak-balik, belum bisa bergabung. Tapi yang mau full, silakan bergabung sama ulun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan kebergunaan, memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai amal kebajikan dan Allah lipat gandakan balasan buat kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Walaupun dalam suasana yang kurang baik, tapi tetaplah kita minta kepada Allah Ramadan ini tetap menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.